anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini ketemu lagi dengan Bu Ayu. Kita akan belajar tentang mengenal sudut. Oke, kita masuk ke pengertian sudut. Sebelum itu, Bu Ayu perlihatkan dulu gambar berikut ini. Kalian tahu ini gambar apa? Iya, betul. Ini adalah gambar pintu. Kemudian yang ini? Ya, pintar. Ini gambar jam dinding. Sekarang coba perhatikan pada pintu ini terdapat garis vertikal dan garis horizontal. Begitu juga dengan jam dinding ini, jarumnya menunjukkan garis vertikal dan horizontal dan berhimpit. Jika digambarkan, garis pada pintu ini sebagai berikut. Vertikal, horizontal saling berhimpit. Kemudian ada garis lengkung. Nah, garis lengkung ini namanya sudut. Begitu juga dengan gambar jam. Gambar jam ini memiliki sudut. Lalu, apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah garis lurus. Jadi, garis vertikal dan horizontal saling berhimpit ini bertemu pada satu titik, itulah yang dinamakan dengan sudut. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini namanya juga sudut. Ada A, ada O, ada B. Lalu yang mana sudut itu? Nah, kita lihat. Pada garis di samping, garis OA dan OB, ini namanya kaki sudut. Itu kakinya, kaki sudut. Nah, titik pertemuan antara kaki sudut OA dan OB ini disebut dengan titik sudut. Sudut di samping dapat ditulis sudut A, O, B. Sudutnya berada di titik O karena mengapit ya, berhimpit. Nah, atau juga bisa ditulis sudut O. Bisa dipahami anak-anak perbedaan kaki sudut dan titik sudut? Nah, bentar. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis sudut. Yang pertama, silakan dilihat gambarnya. Ini namanya sudut lancip. Kenapa kok dinamakan sudut lancip? Karena besar sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Atau kurang dari 90 derajat. Jadi sudutnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini memiliki besar sudut tepat 90 derajat. Jadi tidak kurang dan tidak lebih, tepat 90 derajat, membentuk siku-siku di pojok. Ya. Selanjutnya ada sudut tumpul. Sudut tumpul ini besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat atau lebih dari 90 derajat. Bisa dilihat perbedaan sudutnya. Yang terakhir ada sudut lurus. Sudut lurus ini besar sudutnya tepat 180 derajat. Baik, silakan dilihat dulu anak-anak perbedaan sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Tentu terlihat perbedaannya ya. Kita masuk ke ayo berlatih. Kita lihat di sini ada bangun, gambar bangunnya, ada nama-namanya.
kita diminta untuk menunjukkan yang mana titik sudutnya, yang mana nama sudutnya, dan apa jenis sudutnya. Mulai yang pertama, titik sudut yang pertama yaitu ada G. Titik sudut G. Titik sudut yang kedua ada H. Yang ketiga ada I. Nah, jadi ada berapa titik sudut? Benar, ada 3 titik sudut, G, H, dan I. Sekarang kita tentukan nama sudutnya. Untuk yang G, kita lihat dulu. Yang G ini sudutnya kan di sini ya, anak-anak. Maka nama sudutnya adalah sudut I, G, H. Karena sudut itu letaknya ada di tengah. I, G, H. Kalau digambar ada di tengah ini ya, di pojok sini. Ini namanya sudut. Untuk titik sudutnya sudah ketemu, nama sudutnya sudah ketemu. Jenis sudutnya sekarang. Jenis sudut IGH apa? IGH, lihat lagi pada bangun ini. I, G, H. Kira-kira membentuk sudut apa, Nana? Iya, benar. Jenis sudutnya adalah siku-siku, yaitu tepat 90 derajat. Kemudian titik sudut kedua H. Kita tentukan sekarang nama sudutnya. Kita lihat H ada di sini. Maka nama sudutnya yaitu G, H, I, karena hanya harus berada di tengah. Ini di pojok sini ya. Jenis sudutnya apa anak-anak kira-kira? G, H, I. Ini runcing ya. Runcing itu berarti kurang dari 90 derajat. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, benar. Jawabannya adalah lancip, karena dia kurang dari 90 derajat. Selanjutnya titik sudut I, kita tentukan nama sudutnya. Kita lihat I ada di sini, tentu saja dia harus ada di tengah-tengah. Maka nama sudutnya apa? G, I, dan H. Kita lihat lagi, G, I, dan H. Karena titik sudutnya I dan nama sudutnya harus di tengah I-nya. G, I, H. Pintar. Jenis sudutnya apa, Nana? Lihat lagi. G, I, H. G, I, H. Dia runcing. Maka dia adalah lancip. Pintar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Lihat titik sudutnya kira-kira ada berapa ya? Kita cek dulu. Mulai D, ternyata ada titik sudut D. Kemudian ada titik sudut E. Kemudian ada titik sudut F. Yang terakhir ada titik sudut G. Pintar. Setelah ketemu semua titik sudutnya, kita cari satu-satu nama sudutnya. Dari titik sudut D, kita cari nama sudutnya. Karena D ada di sini, maka nama sudutnya E, D, dan G. D-nya ada di tengah ya, Nana. Dan jenis sudutnya tentu saja siku-siku, karena dia membentuk sudut siku-siku yaitu tepat 90 derajat. Yang kedua ada titik sudut E. Kita cari nama sudutnya, Nana. Karena E ada di sini, maka nama sudutnya E harus ada di tengah. Penulisannya yaitu D, E, dan F. E-nya harus di tengah. Maka jenis sudutnya namanya
siku-siku karena dia membentuk sudut siku-siku. Ketika titik sudut F ada di sini, nama sudutnya F harus ada di tengah. Maka penulisannya adalah E, F, G. Sudutnya ada di sini, di tengah sini. Namanya juga sama, siku-siku, karena dia membentuk siku-siku. Terakhir G sekarang. Kira-kira nama sudutnya apa, anak? G-nya harus ada di tengah. Berarti kalau enggak D, G, F, ya F, G, D. Sama saja ya. Nah, di sini ada tertulis F, G, D. G-nya harus di tengah karena dia titik sudutnya G, nama sudutnya juga harus di tengah G-nya. Karena dia sudut, membentuk sebuah sudut. Jenisnya apa? Ya, benar, sama siku-siku. Jadi, semua jenis sudut dari bangun persegi panjang ini yaitu siku-siku. Nah, karena ini sudah kita bahas bersama, silakan dikerjakan tugas di LKS Matematika yang Bu Ayu kirim di grup ya. Semangat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.